Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Kurniawati, nomor absen 34, kelas 11 akal 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cerpen. Lalu, pengertian teks cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Berbeda dengan novel maupun novelet, cerpen memiliki isi yang lebih sedikit. Umumnya, sebuah cerpen terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata di dalamnya. Karena keterbatasan tersebut, cerpen akan lebih fokus pada satu alur atau plot, karakter utama dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta penyelesaian masalah yang ringkas dan efektif. Berikut beberapa pengertian cerpen menurut para ahli yang dapat membantu kalian untuk memahami sebuah cerita pendek. Yang pertama, dari Sumarjo dan Saini, cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi, akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun yang mana ceritanya relatif pendek. Yang kedua, B. Jasim, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Yang ketiga, Nugroho Noto Susanto, cerpen adalah cerita yang panjangnya berkisar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi, di mana isinya terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Yang keempat, ada Abakar Hamid, cerpen atau cerita pendek seharusnya dilihat dari kuantitas kata yang digunakan, yaitu antara 500 hingga 20.000 kata. Terdapat plot, terdapat satu karakter, dan adanya kesan. Ciri-ciri teks cerpen. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, cerpen biasanya terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata yang memerlukan waktu untuk membacanya sekitar 10-30 menit. Selain itu, cerpen juga memiliki cerita yang lebih ringkas dan fokus pada satu subjek atau tema. Lalu, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar dan alurnya yang sama sehingga konflik yang diciptakan juga akan lebih fokus. Terakhir, diksi pada cerpen biasanya juga menggunakan yang lebih sederhana atau mudah dipahami. Struktur teks cerpen ada 6. Yang pertama adalah abstrak, memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua ada orientasi, memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Latar yang dimaksud dapat berupa waktu, suasana, atau kondisi, dan juga tempat. Yang ketiga komplikasi, menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di tahap ini penulis memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Yang keempat, evaluasi, memaparkan di perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Yang kelima, resolusi, konflik sudah bertemu dengan peleraiannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Yang keenam ada koda, bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan-pesan yang ingin disampaikan pada cerpennya. Lalu ada unsur kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, teks cerpen memerlukan penulisan deskripsi yang jelas dan efektif. Misalnya, dalam menggambarkan fisik seorang karakter, penulis dapat menuliskannya dengan kata sifat maupun perbandingan. Begitu pula dengan latar cerita, penulis dapat menggambarkan dengan perwujudan benda atau situasi yang ada. Kemudian, untuk membuat cerpen semakin efektif, biasanya menggunakan kata keterangan atau frasa adverbial untuk menunjukkan latar tempat atau waktu. Misalnya saat waktu pulang kantor di sebuah desa adat dan lain sebagainya. Selanjutnya, penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif juga perlu untuk dipelajari agar isi cerpen semakin menarik dan imajinatif untuk dibaca. Terakhir, cerpen juga tetap memerlukan penggunaan bahasa informal maupun semi-formal yang sesuai dengan aturan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Unsur intrinsik teks cerpen. Yang pertama ada tema, yang kedua ada latar,
yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Yang ketiga ada alur atau plot, yang keempat ada tokoh, yang kelima ada sudut pandang. Unsur extrinsic texture pen. Terdapat dua hal utama yang perlu kalian ketahui dalam unsur extrinsic ini, yakni latar belakang dan kepengarangan. Latar belakang yang diciptakan penulis pada umumnya penulis akan terinspirasi membuat cerita dari pengalaman pribadi dan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk membuat cerpen yang baik diperlukan latar belakang yang jelas dari sisi ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, dan ideologi. Hal ini penting untuk dibangun agar dapat memahami cerita secara komprehensif sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ialah kepengarangan, yakni unsur yang ada pada sejarah hidup penulis mulai dari kondisi ekonomi, sosial, psikologi, dan aliran sastra yang digemari atau dianut. Hal-hal tersebut akan membantu kamu saat ingin menganalisis sebuah cerpen. Berikut, saya akan membacakan penggalan dari cerpen Samsara yang ditulis oleh Dewi Lestari. Nama penyu itu Endang. Saya beri nama demikian karena saya belum sempat tahu Endang itu jantan atau betina. Dan nama Endang cukup fleksibel mewakili keduanya. Endang dengan e-telling untuk perempuan dan Endang versi epepet untuk laki-laki. Pertemuan saya dengan Endang terjadi tanpa rencana saat saya ke Manado beberapa waktu lalu untuk talk show bersama seorang biksu perempuan, Ayah Santini. Saya diberitahu bahwa panitia ingin mengadakan function mudita cipta pelepasan makhluk hidup sesudah makan siang dan saya diajak ikut. Biasanya saya lebih memilih beristirahat, apalagi perjalanan ke Manado ini dimulai sejak subuh berhubung naik pesawat paling pagi. Tapi saya belum pernah ikut function sebelumnya dan saya memutuskan ikut demi pengalaman baru. Function adalah salah satu puja bakti dalam tradisi agama Buddha, yakni melepaskan makhluk hidup kembali ke alam bebas. Mereka yang ingin melakukan function dapat membeli ikan atau burung atau apa saja yang barangkali sudah di penghujung maut karena akan dijagal, lalu melepaskan mereka kembali ke habitatnya. Function dipercaya dapat membuahkan umur panjang, kebahagiaan, dan seterusnya. Itulah pembahasan saya mengenai teks cerpen, mulai dari pengertian, ciri, unsur, hingga contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.